Hai, kembali lagi ke channel saya, channel Joni Waru. Jadi kali ini saya buat video tentang omongan penting. Untuk episode omongan penting, membahas hal yang perlu kamu ketahui tentang Nias, untuk menjawab isu-isu yang miring yang selama ini kita dengar tentang Nias. Maksudnya hal-hal yang sebenarnya salah perspektif, salah tentang yang kita pikirkan selama ini tentang Nias. Nah, yang pertama, di Nias sudah ada bandar udara, sudah ada pesawat. Jadi kalau ke Nias tidak perlu lagi melalui jalur laut. Dia udah bisa terbang dari Medan hanya 45 menit, dan mungkin dari Jakarta sekitar kurang lebih 2 jam. Nah, itu juga sudah tidak lagi menggunakan pesawat-pesawat kecil. Sudah yang pesawat berkapasitas antara 70 ke atas, 70 orang penumpang dan sebagainya. Jadi bukan lagi pesawat kecil yang katanya hanya memuat 8-10 orang penumpang. Karena kenapa saya menjawab ini? Itu yang pertama, karena dulu ketika saya pertama kali ke Medan, ketika pertama kali masuk kampus, teman saya bertanya, "Kamu kesini naik apa, John?" Saya bilang, "Naik pesawat." "Oh, emang di Nias ada pesawat gitu?" Jadi saya waktu itu tertawa sambil menjawab, "Iyalah, maksud emang Nias itu hutan apa gitu kan." Jadi sudah ada pesawat, dan kalau kita pergi ke sana juga sudah sangat terbantu dengan perkembangan hal itu. Jadi seperti yang ada dari Jakarta, udah bisa langsung, nggak harus perlu lagi transit ke Medan. Nah, yang kedua, di Nias tidaklah sebenarnya tidak ada orang Nias yang kanibalisme ya. Ini juga lucu karena dulu ada teman saya di kampus yang berasal dari daerah provinsi Aceh. Dia bilang ada isu, dan mungkin bukan hanya dari dia sih, aku dengar ada beberapa orang yang menanyakan hal begitu. Apakah di Nias ada yang masih kanibalisme, ada orang yang memakan manusia gitu, ada manusia yang memakan manusia? Dan saya mau katakan tidak ada. Di Nias sangatlah junjung tinggi adab, apalagi juga dengan adanya sudah masuk agama puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu, dan itu tidak ada. Dan bahkan dalam sejarahnya leluhur orang Nias tidak pernah ada kami dengar kasus orang Nias kanibalisme. Oke. Nah, yang ketiga, Nias maling kepala gitu. Maksudnya masih ada orang-orang yang mempertanyakan hal itu ketika kita keluar Nias. Apakah di Nias kami dengar masih ada yang maling kepala? Nah, ini juga saya terangkan bahwa itu sudah tidak ada lagi, ya, sudah tidak ada lagi, sudah sangat puluhan tahun sudah berhenti. Kalau memang konon ya, mungkin nenek moyang kami juga melakukan hal itu, ya, saya akui itu memang ada dalam sejarah, tapi bukan kanibalisme ya, maksudnya maling kepala yang beda suku gitu, yang beda marga. Karena dulu perang antar kampung dengan kampung gitu kan, yang satu marga ke marga yang lain, biasanya mereka menggunakan kepala orang itu untuk melakukan pesta. Dulu ada pesta untuk bisa menjadi tetua adat. Jadi ada biasanya patung yang didirikan sebagai tanda bahwa dia sudah melakukan pesta adat, sudah menjadi tetua adat, dan itu ditanam batu yang panjang di depan rumah, dan pas ditanam di tanah itu dasarnya itu harus kepala orang. Jadi itu dulu yang bisa mengambil, yang bisa mencari kepala orang itu dibayar. Nah, itu sudah berhenti. Karena kalaupun sekarang masih ada kebiasaan untuk melakukan pesta yang namanya Owasa, maka sebagai pengganti kepala manusia untuk menopang atau di bawah dasar batu itu diletakkan atau ditanam, itu sudah tidak menggunakan kepala tapi menggunakan kelapa. Jadi tidak ada sama sekali lagi. Isu itu tidak benar, sudah berhenti, dan orangnya sudah beradab. Nah, yang terakhir yang sering kita dengar juga adalah orangnya seram gitu, jahat, takut. Kenapa? Ada dulu teman yang KKN mau ke Nias, dia berkata, "John, aku takut ke Nias nih, John, bahaya ini." Bahkan ketika dia pulang ke sini, dia bercerita bahwa ketika kami masih di kapal, kami berpikir, "Oh, jangan-jangan gimana ya kita nanti gini." Tapi ternyata dia berkata, ketika kami nyampe di Nias, orang Nias ternyata ramah banget gitu. Beda betul dari persepsi dan cerita orang-orang gitu. Kenapa? Ini faktanya, di Nias sangat dijunjung tinggi
nilai-nilai kesopanan masih ya, apalagi kalau di kampung-kampung, dan apalagi kalau kita tamu yang baru datang ke situ biasanya selalu mengucapkan ya salam gitu, selalu. Bahkan kadang yang lebih tua dari kita pun menganggukkan kepala ketika menyampaikan salam ya dan itu betul-betul real. Jadi ketika mereka pulang dia menceritakan, wah kok beda banget ya, ramah banget gitu ya, maksudnya setiap orang jumpa ya ya Zulu malam mau kemana, selalu ada komunikasi ketika ketemu di tengah jalan. Itu mantap banget, itu luar biasa, suatu hal yang mereka kira wah ternyata nggak seperti yang kami dengar gitu. Bahkan setiap ada makanan mereka akan ngasih ke kita gitu, dan memang itu kebiasaannya. Jadi misalnya contohnya kita makan sesuatu, kita akan ngasih ke tetangga, itu udah jadi tradisi umum gitu di situ. Dan bayangkan gitu kalau biasanya apalagi kalau ada tamu, jadi kita kadang kalau kita manen atau mempunyai hasil bumi gitu, kita akan ngasih secara cuma-cuma, dan mereka udah menikmati itu, maksudnya udah mengalami hal itu, dan ramah banget kata mereka, beda banget dengan yang diceritakan orang. Dan itulah real yang sebenarnya tentang Nias. Jadi Nias punya bandara, tidak tidak lagi hanya bisa melalui darat dan sebagainya, sudah berbagai maskapai yang sudah ada di situ. Yang kedua, orang Nias tidak pernah dalam sejarahnya kanibalisme. Sekarang orang Nias juga tidak lagi maling kepala, sudah berpuluh tahun berhenti, dan orang Nias ramah-ramah banget guys. Jadi bagi yang nonton video ini belum pernah ke Nias, mau ingin melihat bagaimana keindahan Nias, menikmati wisata di Nias, jangan ragu, karena Nias tidak seperti isu-isu miring yang tersebar. Demikian, salam waras.